Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa kali banyak yang meminta kepada saya untuk merenungkan tentang sebetulnya hidup rohani itu apa? Secara sederhana saja. Menurut saya, perjalanan hidup rohani itu adalah perjalanan dari pikiran ke kesadaran, dari akal budi ke hati. Pada dasarnya hidup dalam roh itu adalah memupuk kepekaan untuk bisa lebih perhatian, memperhatikan dari hati. Sebetulnya itu. Ketika kita bisa melihat dan mendengar dari hati, memperhatikan dari hati, bukan dari pikiran, maka kita memperoleh kebijaksanaan. Karena pikiran itu sifatnya menghakimi, memutuskan, menggolong-golongkan, memberi label, memberi definisi atau batasan. Sementara kalau hati itu sifatnya lebih terbuka, lebih memahami, lebih menerima, lebih mengerti. Dan karena itu lebih terbuka. Meskipun menurut akal budi tidak bisa diterima, tapi hati bisa menerima. Nah, sebetulnya hidup rohani adalah hidup yang berdasarkan kepekaan hati. Ketika hati bisa lebih perhatian. Hati bisa mendengar apa yang tidak terucapkan. Hati bisa melihat apa yang mata tidak bisa melihat. Karena itu seringkali ada nasihat yang kita terima. Cobalah diajak berbicara dari hati ke hati. Di situ ada maksud bahwa kita memahami, kita mengerti, kita mengasihi. Karena itu mengasihi juga bukan masalah apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, tetapi apa yang dijalankan, apa yang diterima, apa yang dimengerti. Semuanya dari hati. Bahkan kalau kita bisa perhatian, memandang dan mendengar, berbicara dari hati, kita bisa mendengar bahasa-bahasa makhluk-makhluk lain selain sesama kita manusia. Coba saja Anda berhadapan dengan seekor anjing. Tanpa kata, Anda bisa berhadapan dari hati ke hati. Dan Anda mengerti, mendengar apa yang tidak terkatakan oleh anjing itu. Melihat apa yang tidak kelihatan. Yaitu dari ekspresi matanya, dari sorot pandang matanya, dari gerakan-gerakannya, kita bisa mengerti. Kalau dari hati ke hati. Dan bahkan anjing itu pun mengerti. Itulah perjalanan hidup rohani. Karena kemudian kalau kita memandang, mendengar, berbicara dari hati ke hati, bahasa yang dipakai adalah bahasa cinta. Bahasa pengertian. Bahasa pengampunan. Tidak ada yang keliru dari hati ke hati. Dan bahasa kebaikan hati. Itulah seluruh perjalanan hidup rohani atau hidup di dalam roh. Yaitu kita bisa masuk dalam dunia yang tanpa batas. Karena hati sifatnya terbuka, pikiran sifatnya definitif, mendefinisikan, artinya membatasi, memisahkan. Dan karena itu Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi. Karena mengasihi itu berarti membuka hati kita untuk orang lain. Bahkan mengasihi itu berarti mampu menerima meskipun pikiran kita tidak bisa mengerti. Karena itu kepekaan hati itu menjadi langkah untuk menuju
perjalanan rohani, hidup di dalam roh. Dan apabila kita makin peka, maka yang ada adalah kasih, yang ada adalah pengertian, yang ada adalah pengampunan. Dan kemudian batasan-batasan saya dengan orang lain, saya dengan ciptaan lain mulai menjadi tipis, tidak setegas ketika kita hidup berdasarkan akal budi saja. Dan hidup di dalam roh atau mempunyai kepekaan hati itu adalah hidup di dalam kesegaran. Karena hati tidak menyimpan perkara-perkara masa lalu. Yang menyimpan adalah memori, dan itu adalah pekerjaan pikiran. Hati kita selalu segar, terbuka, dan mengasihi itu selalu baru. Tetapi pikiran itu menyimpan apa-apa yang menyenangkan maupun menyakitkan, dan kita kemudian ingin memilikinya terus-menerus. Apapun itu. Karena itu, mempunyai kepekaan hati atau hidup di dalam roh juga mempunyai kebebasan batin. Tidak melekat pada satu hal. Dan kalau kita bergerak mengikuti suara hati, hidup di dalam roh, mempunyai kepekaan hati, kita tidak lagi terus-menerus menginginkan sesuatu secara eksesif. Kita bisa melepaskan, karena hati tidak mempunyai emosi dalam arti emosional, seperti pikiran. Karena setiap pikiran, sudut lain dari pikiran adalah perasaan. Dan karena itu, ketika pikiran berubah-ubah, perasaan juga bergelombang, naik turun, up and down. Sementara hati itu bisa mengerti, stabil, memahami apa yang tetap. Di dalam up and down kehidupan, hati mengerti apa yang tetap dan apa yang membuatnya tetap tenang dan damai. Dalam emosi yang naik turun, hati mengerti juga ada sesuatu yang tetap apabila kita mendengarkan suara hati kita. Karena hati kita tidak emosional, emosi melekat pada pikiran. Dan karena itu kalau kita hidup di dalam roh, menempuh perjalanan rohani, kita menjadi lebih stabil. Karena hati juga bisa melihat dan merasakan di balik emosi-emosi sesaat yang melekat pada pikiran yang berubah-ubah. Hati lebih stabil, bisa melihat apa yang ada di balik emosi-emosi itu. Dan karena itu menjadi lebih tenang, lebih stabil. Sebetulnya hati juga lebih mengerti dari pengalaman langsung. Perjumpaan dan kehadiran itu lebih berbicara dan lebih kelihatan apabila kita mempunyai kepekaan untuk melihat, memandang, dan mendengar dari hati kita. Hati tidak mempunyai konsep, tetapi hati sungguh-sungguh terbuka, menghayati setiap peristiwa sebagai sebuah perjumpaan misteri yang selalu baru, selalu kaya, dan selalu menenangkan. Maka kalau ditanya sebetulnya hidup rohani itu apa? Hidup di dalam roh itu apa? Sederhananya adalah hidup berdasarkan gerakan hati. Mendengar dengan hati, berbicara dengan hati, perhatian dengan hati, dan terbuka. Menerima dan mengerti banyak hal secara natural apa adanya. Itulah hidup di dalam roh. Melihat dari kedalaman hati kita sehingga kita bisa menerima seluruh ciptaan apa adanya. Karena semua diciptakan menurut kitab suci dalam keadaan baik. Maka jadilah hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan ketika Allah menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Maka jadilah hari yang keenam.
Jadi seluruh ciptaan diciptakan oleh Tuhan begitu baik dan menciptakan manusia sungguh amat baik. Hidup di dalam roh adalah kemampuan, kepekaan untuk memandang dari hati dan melihat seluruh kebaikan di dalam ciptaan, sehingga memandangnya apa adanya. Tidak ada penilaian baik dan buruk hasil dari pikiran yang kemudian membawa juga perasaan ikut serta. Bukan hati tanpa perasaan secara emosional, tetapi hati mengerti kedamaian, ketenangan, dan kemudian bisa menerima setiap ciptaan apa adanya sebagai sebuah keindahan karena bersumber dari Allah, sang sumber keindahan itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, untuk bisa memahami Allah yang adalah kasih, kita hanya bisa memandangnya, mengertinya dari hati kita, bukan dari pikiran kita. Maka mari kita menempuh perjalanan rohani, mempunyai kepekaan untuk memandang, melihat, mendengar, dan berbicara dari hati kita. Dan karena itu, hati juga mengerti how to handle yourself. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.